Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang ada di seluruh Indonesia, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Sarifuddin, dosen di perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan BIMA. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi atau sharing masalah Google Scholar. Di Google Scholar itu ternyata ada masalah yang terjadi. Masalah tersebut adalah menyatunya beberapa data orang dalam data Google Scholar orang lain itu. Hal tersebut terjadi, misalnya saya nama Sarifuddin, tapi di kampus lain atau author lain atau base data Google Scholar orang lain itu ada nama yang sama, persis banget itu. Sehingga masalah itu adalah ketika misalnya orang lain tersebut melakukan publikasi di sebuah jurnal dan artikelnya terbaca atau terindeks oleh Google Scholar, kemungkinan data orang lain yang memiliki nama tersebut sama persis dengan saya itu bisa masuk ke data saya. Kenapa hal tersebut terjadi? Di pengaturan Google Scholar kita itu adalah pengaturan data atau penarikan data yang kita atur secara otomatis. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kita harus men-setting kembali agar penarikan data itu tidak dilakukan secara otomatis, melainkan kita input sendiri. Karena kita akan tahu kapan artikel kita akan terbaca oleh Google Scholar. Ketika itu setelah publikasi itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu, maka artikel kita akan terbaca. Oke, baik, saya akan coba tampilkan bagaimana cara men-setting agar penarikan data tidak dilakukan secara otomatis. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuka jendela pencarian di Chrome misalnya, kita ketik saja Google Scholar. Nah, maka dikasih scholar. Kita klik saja, maka tampil layar Google cendekia Google Scholar seperti ini. Nah, kita akan login pada akun yang kita gunakan pada saat mendaftar Google Scholar kita. Ya. Nah, kebetulan saya sudah login dengan akun Google Scholar saya. Bagi Bapak Ibu yang belum, klik saja tombol yang ada di sebelah kanan atas ini untuk mencari, atau kita scroll ke bawah, kita pilih tambahkan akun. Oke. Nah, setelah kita pilih tambahkan akun ini, maka nanti akan ditampilkan kolom-kolom untuk login ke Gmail kita. Nah, untuk login ini gunakan Gmail yang pernah kita mendaftar untuk Google Scholar kita masing-masing. Oke, baik. Setelah kita login, kita menuju ke menu yang 3 garis ini, kita klik, maka akan muncul profil saya. Kita klik profil saya di sini. Nah, maka akan tampil akun Google Scholar kita. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi atau men-setting ulang penarikan data secara otomatis tadi agar data orang lain tidak masuk ke kita atau data kita tidak masuk ke orang lain? Sebenarnya tidak masalah data kita masuk ke orang lain, tapi yang masalah itu data orang lain masuk ke kita itu akan membuat Google Scholar kita itu terlalu banyak data orang lain, sehingga tidak bagus datanya, baik dari citasi maupun jumlah artikel yang ada itu tidak asli gitu. Oke, pertama kita lihat di sini ada tanda positif atau tanda plus itu. Kita klik saja tanda positif plus ini, kita pilih mengkonfigurasi update terkait artikel. Ini tombol yang paling bawah, kita klik. Oke. Nah, di sini pengaturan saya masih pada perbaharui daftar artikel di profil secara otomatis. Oke. Maka
dengan pengaturan ini, artikel orang lain yang sudah publikasi dan terbaca Google Scholar itu kemungkinan bisa masuk pada kita. Dulu saya pernah mengalami hal demikian dan banyak sekali itu artikel orang lain yang masuk. Maka disarankan untuk kita memilih yang kedua, jangan perbaharui profil secara otomatis. Okay? Kirim email agar saya dapat meninjau dan mengonfirmasi pembaruan. Nah, kadang email ini bisa masuk, kadang tidak. Bagaimana ketika tidak masuk? Maka kita harus ya rajin-rajin mengecek apakah artikel kita sudah terbaca oleh Google Scholar. Oke, ketika kita sudah ngeklik ini, lakukan perbaharui setelan. Ya. Kita klik ini, maka akan muncul nih profil di update. Kalau sudah muncul ini, maka setelan kita atau pengaturan kita sudah tersimpan. Selanjutnya kita kembali saja di layar utama tadi. Oke, itu sudah melakukan pengaturan. Di beberapa hari yang lalu, saya coba cek Google Scholar saya, ternyata ada kemasukan artikel orang lain, ya. Nah, yang membuat repot itu masuknya artikel orang lain itu yang banyak sekali, kadang bisa puluhan bahkan ratusan. Itu susah banget kita untuk mendeteksi bahkan untuk menghapus. Nah, syukurnya data orang lain yang masuk kemarin itu yang saya cek itu adalah ini hanya satu. Nih, pola pembinaan sosial keagamaan dengan pengintegrasian nilai-nilai budaya bima dan seterusnya ini data orang lain. Saya keilmuan saya adalah pendidikan matematika, tetapi ini yang dibahas adalah masalah budaya dan seterusnya ini. Nah, kita cukup klik saja centangan ini, akan langsung muncul tombol hapus di atas ini. Oke, kita hapus. Oke, maka data orang tersebut terhapus dari Google Scholar saya. Dan selanjutnya, bagaimana ketika misalnya saya melakukan publikasi dan sudah terindeks Google Scholar. Kita cari judul kita yang barusan publikasi dan sudah terindeks Google Scholar. Ya, misalnya saya baru-baru ini melakukan publikasi di jurnal ini, di Diksi, Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial. Di sini. Oke, judul saya adalah ini analisis proses berpikir kritis siswa. Ini ada nama saya, Syarifuddin. Kita copy saja judul ini. Oke, untuk memasukkan dalam base data Google Scholar kita klik lagi tombol plus ini. Pilih tambahkan artikel, ya. Pilih tambahkan artikel. Jangan pilih yang bawah. Kalau yang bawah ini adalah untuk menambahkan artikel. Kadang gini, artikel itu tidak semua terdeteksi oleh Google Scholar. Ya. Nah, di bawah inilah untuk menginput data-data kita atau artikel kita yang tidak dideteksi oleh Google Scholar. Oke. Nah, untuk data kita yang tadi, kita tambahkan di bagian ini, tambahkan artikel, klik. Nah, akan muncul layar seperti ini. Nah, kita hapus saja nama ini. Kita pastekan judul yang barusan kita copy, kita enter atau kita klik tombol pencarian ini. Oke, maka akan diberikan judul seperti ini. Nah, tombol ini masih aktif untuk dicentang. Berarti data ini belum masuk ke dalam Google Scholar kita. Kalau tombol ini tidak aktif, maka data itu sudah masuk ke base data Google Scholar. Nah, setelah ini dicentang, lalu kemudian kita centang lagi yang warna biru di atas ini. Kita centang. Oke, kita cek apakah artikel sudah masuk. Artikel telah ditambahkan ini. Nih, analisis proses berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah relasi dan seterusnya ini sudah masuk. Oke. Ini tidak masuk secara otomatis, melainkan kita input sendiri untuk menghindari agar artikel orang lain yang memiliki nama yang sama persis dengan kita tidak masuk di base data Google Scholar kita. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk sharing ini, semoga bermanfaat. Oke, beberapa kesempatan yang lalu saya sudah buatkan panduan dalam bentuk PDF. Bapak Ibu bisa download nanti di link di deskripsi.
download saja di situ untuk panduan dalam bentuk PDF. Oke, Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Untuk selanjutnya, saya akan coba sharing lagi masalah kasus yang hampir sama dari beberapa autor yang namanya sama persis, ya, di database Scopus, ya. Ada beberapa artikel atau tulisan autor itu masuk ke ID Scopus orang lain, itu karena memiliki karakter nama yang sama, terutama di last name-nya. Nanti kita akan coba berbagi lagi. Nah, kasus tersebut yang terjadi di base data Scopus, kasusnya hampir sama dengan database di Google Scholar, masuk ke data orang lain. Kemudian kadang ada kasus yang kedua, satu orang itu memiliki ID Scopus, itu memang gara-gara ada karakter nama yang berbeda dari satu orang tersebut, sehingga memiliki dua ID Scopus. Nah, bagaimana cara menyatukan ID Scopus yang berbeda, maupun bagaimana cara kita mengambil atau menginsert kembali data kita yang masuk ke data orang lain di database Scopus atau di ID Scopus, maka nanti pada kesempatan lain saya akan coba sharing lagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah yang demikian di Scopus, boleh isi di kolom komentar di bawah, sertakan nanti mungkin ID Scopusnya supaya kita bisa bantu untuk melacakkan dan memperbaharui datanya, dan mungkin bisa kita jadikan sebagai panduan dalam berbagi atau sharing berikutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk sharing hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga kita sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.